Madura United menjadi salah satu tim yang melakukan perombakan besar untuk sektor pemain asing menuju Liga 1 2022-2023. Sebanyak 3 pemain impor baru didatangkan manajemen klub berjuluk Laskar Sepak pada musim ini. Namun demikian, tim yang finish di peringkat 9 musim lalu ini masih menggunakan jasa Hugo Gomez alias Jaja guna berjuang di Liga 1 2022-2023. Untuk musim ini, pelatih Fabio Fundes mendatangkan 3 pemain asing baru yang semuanya berasal dari negeri Brasil. Yang pertama, Hugo Gomez. Hugo Gomez atau yang kerap disapa Jaja ini menjadi satu-satunya pilar asing yang bertahan dari musim lalu untuk Madura United. Pemain asal Brasil ini didatangkan sejak Liga 1 2021-2022 dan langsung menjadi andalan bagi Fabio Fundes serta pelatih sebelumnya yaitu Rahmat Darmawan. Gelandang berusia 27 tahun ini tampil dalam 30 laga dan mencatatkan 10 gol dan 5 assist pada musim lalu. Pemain asing berikutnya ialah Lulinha. Gelandang bernama lengkap Luis Marcelo Moraes dos Reis ini akan menjadi pilar debutan di Madura United AFC. Pemain berusia 32 tahun ini sebelumnya bermain di negara asalnya dan sempat menjajaki karir di sepak bola Asia, tepatnya Liga Korea hingga Jepang. Sebelum bergabung ke Madura United, Lulinha bermain untuk Montedio Yamagata di kasta kedua Liga Jepang alias J2 League. Selama pegelaran Piala Presiden 2022, Lulinha memang tidak menorehkan gol, namun dia tampak bekerja keras di lapangan hijau. Dia selalu bergerak dan memberikan umpan terukur terhadap para striker Madura United. Muaranya, Lulinha menorehkan 3 assist dan membuatnya tetap bertahan di Madura United FC. Pemain asing yang ketiga ialah Kleberson. Pemain bernama lengkap Kleberson Martins de Souza ini juga akan menjadi pilar debutan di Madura United. Kedatangan bek tengah ini membuat Madura United FC semakin bernuansa Brasil. Pesepak bola usia 29 tahun ini menghabiskan setengah masa hidupnya bermain di negeri Samba alias Brazil. Sebelum bergabung Madura United, Kleberson memperkuat Ituano Football Club di kasta kedua Liga Brasil. Selama pegelaran Piala Presiden 2022, Kleberson tampil memukau. Selain mampu menjadi tembok kokoh di barisan pertahanan Madura United, Kleberson juga mempersembahkan 1 gol untuk Laskar Sepak. Pemain asing Asia yaitu Pedro Henrique menjadi pemain asing keempat dari Madura United FC. Pedro Henrique didatangkan untuk mengisi slot pemain asing Asia Madura United FC. Meskipun dia kelahiran Brasil, tetapi diketahui berpaspor Timor Leste. Bahkan Pedro telah mempersembahkan 3 gol untuk timnas Timor Leste. Pada tahun 2018, Pedro sempat menjalani trial di Persebaya Surabaya. Karena tidak ada kesepakatan nilai kontrak, akhirnya Persebaya menggunakan jasa pemain asing lainnya. Setelah gagal bekerja sama dengan Persebaya, Pedro Henrique memutuskan untuk bergabung dengan klub Maladewa bernama Victory SC. Pada musim selanjutnya, Pedro Henrique terus berganti tim di beberapa negara seperti Malaysia, Bangladesh, Angola, dan klub Liga 2 Thailand yaitu Navi FC. Dari slot 4 pemain asing Madura United, ada 1 pemain yang bisa saja terancam tidak berkostum loreng merah putih di Liga 1 2022-2023. Dia adalah Lee Yu-jun. Pemain asal Korea Selatan ini akan dikontrak oleh Madura United dengan proyeksi sebagai pemain lokal lewat jalur naturalisasi. Namun hingga kini, status naturalisasi Lee Yu-jun tak kunjung dikabulkan. Padahal dia punya bekal kuat untuk berstatus WNI karena beristrikan gadis asal Kediri. Upaya untuk berstatus pemain naturalisasi sejatinya sudah diupayakan sejak Lee Yu-jun berkostum Bayangkara FC pada tahun 2020 yang lalu. Karena gagal di Bayangkara FC,
dia dikontrak dengan status sebagai pemain asing Asia. Jika kondisi Liu Jun sama dengan sewaktu berseragam Bayangkara FC, yaitu gagal dinaturalisasi, otomatis peluang sangat besar untuk dicoret dari pemain Madura United. Sebab slot pemain asing Asia Madura United telah diisi oleh Pedro Henrique yang kelahiran Brasil tapi berpaspor Asia. Penegasan resminya Pedro Henrique ini disampaikan langsung oleh Presiden klub Madura United, yaitu Profesor Dr. Hasan Lokosasi. Oh ya teman-teman, ada satu hal lagi yang penting untuk kita diskusikan, yaitu berkaitan dengan perkembangan terbaru status Liu Jun. Kita ketahui Liu Jun ini diproyeksikan sebagai pemain naturalisasi sebagaimana yang telah diberitakan sebelumnya, tetapi hingga kini belum ada informasi terkini berkaitan dengan progres upayanya untuk menjadi pemain naturalisasi. Kita tentu berharap agar Liu Jun ini secepatnya berstatus sebagai pemain naturalisasi, karena Liga 1 2022-2023 sudah di depan mata, yaitu pada 23 Juli 2022 mendatang. Kalau Liu Jun pada pagelaran Liga 1 tidak berstatus sebagai pemain naturalisasi, tentu Madura United otomatis tidak akan memakai jasanya. Karena Profesor Dr. Hasan Lokosasi di awal-awal menarik Liu Jun ke Laskar Spekrab ini sudah menegaskan status Liu Jun bukan sebagai pemain asing Asia sebagaimana yang terjadi di klub sebelumnya, yaitu di Bayangkara FC. Prof Aki menekankan bahwa Liu Jun akan direkrut sebagai pemain naturalisasi alias pemain lokal lewat jalur naturalisasi. Secara rasionalisasi cukup menggembirakan ya, karena menurut Prof Aki, Liu Jun ini layak menjadi WNI karena istrinya adalah orang Indonesia, yaitu dari Kediri. Tetapi hingga kini belum ada informasi terbaru berkaitan dengan progres status dari Liu Jun ini. Apakah dia akan segera dinaturalisasi sebelum kick-off Liga 1 2022-2023 bergulir, atau justru dia harus menerima nasib yang berbeda dibanding dengan waktu dia berkostum Bayangkara FC. Di Bayangkara FC pada 2020 yang lalu dia memang diupayakan naturalisasi tapi gagal. Kita tunggu keputusan resmi dari manajemen Madura United berkaitan dengan status Liu Jun ini. Menurut kalian, sebaiknya Liu Jun tetap layak berkostum Madura United atau bagaimana? Mari kita diskusikan di kolom komentar. Salam Taritan TV, salam Setong Dara.